Saya bilang nih acara luar biasa nih. JNE hari ini bikin acara podcast. Ini harus viral. Harus. Saya coba hitung-hitung gitu ya ke belakang. Dari touring yang saya punya, dari motor yang saya sewa, motor sendiri, motor sewa. Terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bilang saya mungkin ada di sekitar 75.000 kilometer kali. Bahwa dimanapun kita berada, di komunitas manapun saya bilang kita harus jadikan ini sebagai ladang amal. Ya, setuju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jika teman-teman nonton pagi, selamat pagi. Siang, selamat siang. Sore, selamat sore. Malam, selamat malam. Yang pasti kembali lagi bersama saya Reza Nugrah dalam acara podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Beliau ini sangat humble, santai. Jadi saya mencoba juga ingin santai, Pak. Jadi biar saya juga tidak tegang. Dan di samping saya, special guest. Ini very special. Seperti namanya nih. Ada Bapak Muhammad Feryadi Suprapto. Dan spesial nih, Pak, izin buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Ini satu kehormatan nih bisa diundang. Saya bilang nih acara luar biasa nih. JNE hari ini bikin acara podcast. Ini harus viral. Harus. Pak, ya. Ini kalau saya ngelihat Pak Ferry tadi pas datang tuh, yang pertama kali saya lihat, Pak, itu batik yang digunakan oleh Pak Ferry. Ya. Ini batiknya motor Harley Davidson Cycles. Ini anak Harley, Pak, ceritanya, Pak. Lagi belajar naik motor. Ini justru terobsesi nih. Lihat orang naik motor kayaknya asik gitu ya. Oh, mungkin naik motor enak nih. Iya. Mulai dari punya bajunya dulu gitu ya. Tapi emang jujur, saya sebelum punya Harley, beli nyicil dulu tuh merchandise-nya. Punya sepatunya dulu, punya kaosnya dulu, kemudian punya aksesorisnya yang lain gitu ya. Karena orang selalu bilang, semuanya mulai dari mimpi dulu gitu loh. Sepakat, Pak. Kita mimpi dulu, kita percaya melalui mimpi satu hari kita pasti akan punya gitu loh. Amin, makanya banyakin tidur katanya. Supaya kita mimpi terus gitu ya. Betul. Akhirnya benar, kita punya satu. Alhamdulillah akhirnya bisa punya motor. Oke. Dan motor menjadi salah satu hobi gitu ya. Yes. Oke. Di saat saya perlu mencari inspirasi. Ya. Di saat saya juga mencari teman, tapi yang paling penting buat saya dimanapun saya berkecimpung, baik di hobi, di perusahaan, saya harus menganggap ini sebagai satu ladang amal. Luar biasa. Ya. Jadi kalau berpikirnya udah ladang amal, kerja juga enak. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Betul, dan Pak. yang kita kejar itu jangan selalu berpikirnya materi itu bonus lah. Tapi yang utama sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain itu senang, orang lain itu merasakan. Oh, JNE ini ada manfaatnya nih. Yes. Oh, Feryadi di atas motor juga ternyata jadikan ini juga sebagai ladang amal. Yes, gitu. bermanfaat juga. Bermanfaat juga. Betul. Karena kalau begitu berpikirnya, saya yakin kita pasti akan enjoy. Opening yang luar biasa. Wah. Ini Pak, coba saya tarik dulu boleh ya, Pak ya? Boleh. Saya mundur dulu nih, Pak. Ya. Kalau bicara Harley, Pak, Ya. pertama kali Bapak mulai bisa dibilang menggeluti atau hobi dunia motor langsung Harley atau gimana, Pak? Oke, jadi kalau kapan perkenalan saya sama Motor ya. Yang intens ya, Pak? Yang intens ya. Nggak terlalu lama sih, mungkin mulai dari tahun 81 gitu ya. 81. Jadi tahun 81 saya sudah berkenalan dengan motor. Cuma karena waktu itu namanya motor masih pemberian orang tua gitu ya. Mungkin saya juga tidak terlalu merawat, mungkin saya juga tidak terlalu memikirkan apa resiko di balik mengendarai motor gitu loh. Sehingga motor itu memang lebih banyak pada saat itu ini cerita aja nih, harusnya ntar diceritain kemana-mana orang tua saya jadi tahu lagi. Bahkan tayang di YouTube, Pak. Oh iya. Jadi motor ini lebih banyak saya gunakan di sirkuit Ancol pada waktu itu. Wait, Pak, sebentar, maaf Pak, saya potong. Motor pertama tuh apa, Pak? Motor bebek. Motor bebek. Astrea. Lalu masuk bengkel, oprek, didoain gitu ya. Kalau penting didoain dong. Kalau anak sekarang bilangnya dikorek. Dikorek. Nah,
baru kemudian ya jadilah motor gitu ya, yang kemudian motor ini lebih banyak saya pergunakan untuk ya di jalan raya maupun di sirkuit gitu ya. Balap. Oh, itu Pengennya jadi pembalap gitu loh. Ternyata jadi juga pemuda berbadan gelap. itu tahun 81, Pak. Itu tahun 81. Mulai intens. Saya kenal motor tahun 81, mungkin itu di sekitar tahun 83 kali Oke. ya. Itu berarti Bapak umur izin Pak kalau boleh tahu. SMP akhir mungkin kelas 3. SMP sudah main motor. SMP. Luar biasa. Rencananya menjadi atlet ya, Pak ya? Rencana mau jadi Jadi atlet. Atlet nggak kesampaian. Kesampaian. Nah, itu kan main motor Astrea. Ya. Balap di Balap, sirkuit. sirkuit. Ketemu Harley itu ceritanya pertama kali gimana, Pak? Oke. Jadi dunia motor saya tinggalkan karena pada saat itu saya pernah mengalami satu kecelakaan insiden gitu ya. Yang buat saya mungkin dunia motor ini udah tidak cocok lagi dengan saya. Saya tidak mau bersentuhan dengan motor lagi. Yes. Sampai akhirnya racun itu datang ternyata. Yang bawa racun itu kakak dan adik di rumah gitu ya. Kakak karena punya beberapa motor, bahasanya tuh kakak bilang, gue titip deh motor di rumah lo nih. Namanya dititipin gitu ya, apalagi yang minta abang sendiri. Ya udah titip aja di rumah nggak apa-apa, taruh gitu ya. Ngelihat barang setiap hari, Harley itu, Pak? motor enggak, waktu itu Honda Shadow. Honda Shadow itu lumayan cc besar juga. Karena saya melihat setiap hari mau berangkat kemana-mana lewat garasi, lihat ini barang kalau cuma diparkir rasanya nggak asik gitu ya. Nganggur nih. Oh, dianggurin mana enak gitu kan. Panasin dulu nih. Panasin ya. Awalnya mungkin panasinnya yang di garasi. Dan kita senang kan kalau dengar suara mesin tuh. Wah, gede kan. Apalagi 2 silinder gitu ya. Wah, ini asik nih. Saya bilang ini nggak asik kalau nggak dijalanin. Kita main lah di jalan gitu ya. Muterannya seputar komplek aja. Tapi kemudian itu menarik, saya punya adrenalin. Keinginan lama untuk bisa memiliki motor. Kata orang beli Harley itu investasi gitu ya. Karena harga jualnya kalau memang dibeli oleh pemakai, harga jualnya cukup tinggi, bagus gitu. Jadi ya udah deh saya bilang saya mau deh beli Harley sendiri gitu. Saya ingat sekali itu tahun berapa? Di bulan puasa tahun 2007 kali ya. Jadi 2007 itu berapa tahun lalu? 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. Coba kalau 14 tahun yang lalu saya udah mulai ngegas, kalau jalan lurus udah nyampe ke bulan kali. Ya sayangnya cuma dalam kota sama dalam negeri, luar negeri. Kalau lurus mungkin udah sampai ke bulan kali itu. Pak, sebentar ya, Pak. Ya. Itu yang Bapak beli dengan uang sendiri pertama kali itu Harley-nya apa, Pak? Oke. Pertama kali saya beli Street Glide. Street Glide itu motor Harley tipe touring juga. Itu seperti Dyna bukan sih, Pak? Bukan. Beda ya? Jadi Harley itu punya beberapa family. Yes. Ada touring family, ada Dyna, ada Softail, ada Sportster, ada V-Road gitu ya. Nah, salah satu varian yang saya punya itu adalah yang touring. Seperti halnya juga yang Road King tadi saya cerita punya adik, itu touring. Jadi itu pun waktu beli ini adik benar-benar sadis gitu ya. Saya bilang saya pengen punya motor. Tapi saya tidak ingin beli motor yang gede-gede amat gitu loh, supaya saya bisa pakai city ride, pakai ke kantor. Ini dasar orang Harley, saya bilang racunnya kuat gitu ya. Adik itu ngomong gini, kalau lu beli motor lo kecil, lo touring, lo cuma nyusahin orang. Saat yang lain belum isi bensin, lo doang nih isi bensin. Saya bilang nih, bener juga nih, logis gitu ya. Iya, saya bilang sementara saya tuh nggak mau nyusahin orang gitu ya. Kita touring sama-sama masuk pom bensin bareng gitu. Jangan nanti saya masuk pom bensin yang lain itu jadi nungguin. Ya udah deh, saya bilang. Saya coba naikin satu kelas di atas itu. Saya bilang kalau tipe ini gimana? Misalnya saya bilang saya ambil Softail. Sama aja, Softail itu tankinya nggak gede kecil, bro, dia bilang. Tankinya kecil. Nanti lagi-lagi, lu cuma nyusahin orang doang, dia bilang. Saya bilang ini racunnya benar-benar jahat gitu. Sampai akhirnya saya bilang ya udah deh. Jadi yang mana nih? Udah ambil yang touring aja, ambil Street Glide. Nah, karena saya bilang Street Glide ya udah, saya coba cocok, jadilah kita nih kan, jadi bikers lagi nih. Itu pertama tuh Pak ya? Itu pertama. Harley pertama. Lalu? Lumayan, pakai motor itu bisa jalan kemana-mana, lihat gitu ya. Itu Street Glide tahun berapa Pak?
Street Glide-nya itu saya beli itu 2008, motor tahun 2009. Jadi kan biasa motor tahun 2009 dipasarkan 2008 seperti itu ya. Betul. Jadi saya beli itu, kemudian saya pakailah jalan kemana-mana. Ya jadi teman saya sehari-hari gitu loh. Nah pertanyaan saya, Ya, Pak, dari pertama kali Bapak terjun di Harley dengan Street Glide, paling jauh menggunakan Street Glide itu sampai mana, Pak? Street Glide, seingat saya Bali. Ya. Itu Bapak udah gabung di klub? Waktu tahun itu belum. Saya itu masih gabung dengan klub-klub lain, komunitas-komunitas lain. Karena saya melihat Bali, wah ini destinasi yang menarik gitu ya. Naik pesawat udah, ya. Naik mobil udah. Sekali-sekali nyobain naik motor nih saya bilang. Dari Jakarta, Pak? Jakarta pernah, dari Malang pernah, dan akhirnya ya kesampaian juga gitu nyobain ke Bali naik motor. Ternyata benar ya, naik motor itu kalau lagi hujan katanya kita nggak kepanasan. Kalau lagi panas kita nggak kehujanan. Ya. Ternyata benar itu kata orang ya. Lepek ya, Pak? Iya. Berkeringat kita kan. Hujan lepek, panas lepek. Tapi masih ingat nggak, Pak, beli pertama kali Street Glide itu berapa harganya? Street Glide itu di mungkin 500-an lebih kali ya. Nah, mungkin 500-an Terjual lebih. dengan harga? Terjualnya tuh masih tinggi. Waktu itu saya ingat kalau nggak salah saya di 475. Wah, 475. jauh ya. 475. Berarti bener investasi ya, Pak? Investasi. Ya. Ternyata benar. Beli Harley itu investasi gitu ya. Kalau jualnya kepada pemakai. Benar. Kalau jualnya ke pembeli, wah capek kita, hancur, pasti hancur. Oke, Pak. Setelah Street Glide, Harley kedua itu saya beli Ultra Classic. Ultra Classic itu tahun 2011. 2011. Dia itu gara-garanya saya jual, tapi nama saya nggak ada di list. Tapi mungkin dealer waktu itu bantu saya. Sebenarnya sih bantuan yang paling penting bantuan dari Yang Maha Kuasa. Benar. Ini takdir ya, ini Pak? Kelihatannya senang nih naik motor nih. Harus dikasih jalan nih gitu ya. Jangan sampai nggak punya Harley. Gitu. Jadi waktu itu karena nama saya nggak ada di list dan saya mungkin masuk kategori yang serius, ingin memiliki Harley gitu ya. Nggak tahu gimana ceritanya nama saya itu ada di dalam list ya. Barang waktu itu datang. Kemudian dapatlah saya akhirnya memiliki motor ini. Berarti Bapak setiap beli Harley itu baru semua ya, Pak ya? Baru. Wah, saya beli baru. Luar biasa. Oke, Pak. Bergabung di komunitas Harley mulai dari kapan tuh, Pak? Karena kan biasanya kalau anak Harley nggak mungkin nggak bergabung komunitas kan. Nah, kalau Bapak dari tahun berapa bergabung di HDCI ya, Pak? HDCI. Itu tahun berapa, Pak? Cerita mundur sedikit tuh. Namanya waktu itu Reborn. Lahir kembali. Oke. Lahir kembali, kita bikin Reborn dan akhirnya Reborn ini menjadi klub gitu ya, klub pertama saya. Ya, saya di situ menjadi salah satu boleh dikatakan co-founder gitu ya. Dan sampai hari ini Reborn juga masih berjalan, masih berjalan. Nah, karena terus berjalan, terus kenal dengan beberapa komunitas, kenal dengan beberapa bikers gitu ya. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan komunitas HDCI. Harley Davidson Club Indonesia. Harley Davidson Club Indonesia. Di mana tahun 2016 ini juga lagi-lagi dijorokin. Diajak temen, bro, ayo kita ke puncak. Waktu itu kita ke puncak, mampir di villanya Tempo. Tahu. Villa Tempo, di situ ngobrol. Ternyata apa? Jadi pengurus. Ternyata di situ mereka sedang mengadakan namanya muscap. Musyawarah cabang. Kejadian kita kan dijebak lagi. Didorong gitu loh. Waduh, saya bilang ya susah kan. Kita udah di situ. Itu ketemu mana, Pak? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi saya menjadi ketua HDCI Jakarta Pusat periode 2016-2019. Sudah berakhir. Sekarang juga HDCI Jakpusnya masih jalan, tapi yang paling penting sebetulnya adalah saya juga cerita dengan teman-teman di HDCI Jakarta Pusat, saya bilang bahwa dimanapun kita berada, di komunitas manapun, saya bilang kita harus jadikan ini sebagai ladang amal. Setuju, Pak. Jadi yang saya bangun itu pertama adalah budaya di sana. Anak-anak motor kan tahu kan, gimana coba masyarakat juga yang sebel banyak sekali sama anak-anak motor gitu. Orang mikirnya ugal-ugalan gitu ya, berisik, ganggu sekali. Nah, saya bilang image ini harus kita rubah. Betul, gitu ya.
Satu. Kedua, saya bilang, tahu nggak kita bahwa kita ini berada di hobi yang sangat nyerempet bahaya, saya bilang. Ya, benar. Makanya kita harus punya pelindung. Ya. Bukan helm nih yang nyelamatin kita, bukan jaket kulit kita yang nyelamatin kita, bukan juga celana kita yang nyelamatin kita, saya bilang. Benar. Apa yang nyelamatin kita, Pak? Dia bilang, amal jariah kalian, saya bilang. Jadi kebiasaan yang saya bangun di ADC Jakarta Pusat itu adalah sebelum touring, Ya. atau paling lambat mungkin pada saat touring, kita selalu adakan santunan. Wah. Kita mampir ke panti, kita mampir ke rumah ibadah, Ya. kita mampir ke tempat-tempat yang kita bilang nih kita harus bantu. Ya. Kedua, saya bilang selama saya jadi ketua, saya bilang kalau bisa kita hindari makan di tempat-tempat yang mewah. Kalau ada UKM, warung, Kita mampir. mampir supaya apa? Kelihatan gitu loh bahwa HDCI Jakarta Pusat ini punya warna yang berbeda. Betul. Dan memang saya buktikan bahwa HDCI Jakarta Pusat beda pada saat itu dengan klub-klub yang lain. Karena kebiasaan kita memberikan santunan, kebiasaan kita yang dekat dengan UKM, Yes. dan ini memberikan value tersendiri. Yes. Teman-teman senang, masyarakat juga jadi lebih kenal siapa kita gitu ya. Dan ini kan artinya juga membuat Harley secara keseluruhan Lebih positif. Betul. lebih positif. Betul. Dan inilah yang selalu saya ajak teman-teman semua, yuk Ya. dimanapun kita berada, pokoknya harus jadikan ini sebagai ladang amal. Luar biasa. Pak, gini Pak, kalau kita bicara motor kan pasti kan kita bicara jarak tempuh yang sudah pernah Bapak jalani. Iya. Saya ingin tahu Iya. nih Pak, Bapak kan cukup lama nih Pak. Iya. Jarak tempuh udah berapa Iya. banyak Pak? Iya, saya coba hitung-hitung gitu ya ke belakang, dari touring yang saya punya, dari motor yang saya sewa, motor sendiri, motor sewa, terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bilang saya mungkin ada di sekitar 75.000 kilometer kali. 75.000 kilometer. Iya. Mungkin ada di sekitar 75.000 kilometeran. Itu Karena ukurannya dari motor saya pertama sampai motor itu saya jual, pindah ke motor kedua, motor itu saya jual, kemudian motor yang saya sewa, kemudian touring-touring yang saya Ya. jalankan, sampai motor ketiga. Kalau saya total nih, Ya. kelihatannya sih mungkin ada di 75 ribuan kilometer. luar biasa. Itu sih nggak banyak, Ya, itu teman-teman udah yang lumayan. lebih Iya, lebih Pak. heboh juga pasti banyak gitu Iya ya. sih. Tapi kan Bapak segitu aja dengan kesibukan Bapak itu luar biasa Pak. Itu pertanyaan saya. Itu Iya. dalam negeri dan luar negeri atau dalam negeri saja? Dalam dan luar negeri, dalam dan luar negeri. Luar negeri kemana Pak? Luar negeri saya Singapura, Malaysia, Thailand sudah, Amerika sudah. Amerika sudah Pak? Amerika sudah. Oh. Pak Ya, kalau ada ngojek motor- kita di sana. Pak kalau lagi ajak Pak. Saya Iya. Pak. Kita nunggu diajak nih sekarang orang nih. Siapa lagi ngajak? Tapi Pak, ini Iya. kalau bicara motor saya rasa nggak akan ada habisnya lah Iya. sama Bapak. Apalagi Bapak juga menjabat di sebuah organisasi komunitas Harley yang memang besar di Indonesia kan. Ya, alhamdulillah. Jadi wah itu pasti sudah banyak hal positif yang Bapak juga sudah berikan kepada masyarakat dengan komunitas tersebut. Seperti tadi Bapak bilang kan setiap touring itu selalu ada santunan Ya. dan lain-lain. Semoga sih Pak Ya. ini juga bisa dicontoh oleh komunitas apapun, Ya. bukan cuma Harley. Ya. Jadi komunitas-komunitas Vespa mungkin gitu kan. Jadi ngumpul tuh jangan nyanyi-nyanyi doang. Ya, bener ya Pak ya? Gitu. Saya juga ini ngomong sama diri saya Pak. Iya, Karena iya, saya masih kayak gitu Pak. Semoga saya bisa meniru hal Iya. yang seperti itunya Pak. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak. Tadi saya punya riset Pak. Saya udah ngobrol-ngobrol dengan keluarga JNE juga. Bener nggak Pak? Bapak katanya nggak suka makan ayam Pak. Iya. Sebetulnya dulu saya makan ayam gitu ya. Jadi lupa sekarang ayam itu rasanya kayak apa. Ini boleh Ya. Pak kita bahas? Boleh ya? Boleh. Kenapa Pak bisa nggak suka ayam tuh kenapa? Iya, ceritanya mungkin nggak terlalu sulit untuk diceritakan gitu ya. Ibu saya ibu tidak makan ayam. Oh memang turunan. Karena ibu tidak makan ayam, ibu tidak masak ayam gitu ya. Karena ibu tidak masak ayam, tentu tidak ada yang dihidangkan di meja gitu ya. Sehingga akhirnya ini juga terpengaruh buat kita anak-anaknya. Ini semua Tapi Pak? Saya rasa ada adik saya juga, kakak saya rasa mereka masih makan ayam gitu. Oh, tapi daging, ikan makan. Makan. Ikan itu saya juga agak milih. Oh kenapa Agak Pak? milih. Apa yang Bapak biasa Iya, makan? pertama saya milih ikan kalau bisa yang matinya itu husnul khotimah. Benar. Kedua kalau bisa ikan itu matinya baik-baik gitu ya. Matinya di laut.
Enggak. Ini kan namanya bercanda kita. Ini Kan? apa-apa, Oke. kan apa-apa. Oke. Jadi kalau ikan itu saya hanya makan ikan air laut. Oke, laut, oke. Tidak makan ikan air tawar gitu Oke, ya. Itu oke. juga sejarahnya karena memang Keluarga. Keluarga. Itu almarhum bapak punya empang di Halim, Kampung Makassar itu ikan air tawarnya banyak sekali. Oke. Ya, waktu itu ada ikan catfish, gurame, ikan mas bawal, macam-macam Ya, gitu ya. Jadi kalau dikasih makan itu ikan biasanya pada datang Kumpul, gitu ya. ya. Makannya apa nih Pak? Pelet. Saya bayangannya kalau saya makan ikan berarti saya makan pelet gitu ya. Logika dasar. Logika dasar. Tapi akhirnya saya bilang, enggak deh, saya enggak begitu nafsu gitu ya lihat ikan air tawar. Dan beda dengan ikan air laut gitu ya. Ikan air laut saya bilang nih kelihatannya ikannya lebih Fresh. Ya tidak, mungkin saya salah gitu ya. Mungkin Ya. tidak ada bau gitu ya. Dan yang paling penting itu tadi, matinya husnul khotimah, dan itu baru mati sekali. Iya, benar. Beda kalau kita makan ikannya udah mati berkali-kali, Rasanya beda. dibakar sama ikan yang baru mati saat itu gitu ya. Rasanya beda. Ya. Harus cobain. Ya. Ingat ya teman Jene, Ingat. cari ikan yang matinya Husnul husnul khotimah. khotimah. Itu penting, ya. Pak, kalau bicara ikan nih Pak, Ya. tadi juga teman-teman juga sudah cerita katanya Ya. Bapak nih hobi banget mancing. Ini pakai banget nih Pak. Ya. Ya, ini boleh cerita Pak, latar belakangnya tuh kenapa hobi mancing Pak? Iya. Dan mancingnya tuh mancing di mana? Apakah di pemancingan apa bahasa sekarang tuh? Galatama, empang gitu ya. Atau di laut Pak? Iya. Monggo Pak. Saya paling bisa menikmati mancing itu kalau mancing di laut. Jadi mancing di laut itu sebetulnya kebawa dari hobi almarhum Bapak. Oh, oke. Bapak itu betul-betul sangat senang sekali mancing. Oke. Ya. Seadanya waktu, kalau beliau ada, kemudian beliau bisa ke laut, pasti beliau ke laut gitu ya. Dan selalu ngajak gitu kan. Itu kan manajemen resiko. Ya. Namanya resiko jadi anak, diajak orang tua kita harus ikut dong ya. Kualat kita. Ayo ikut mancing. Ngamuk nanti. Mancing gitu ya. Awalnya mungkin hanya ikut-ikutan. Tapi lama-kelamaan saya bilang, iya, mancing ini jadi hobi yang saya bilang baik gitu ya. Positif karena itu melatih kesabaran, ketenangan gitu ya. Betul Pak. Self control kita ada gitu Iya. loh. Jadi kadang-kadang tadinya seneng jalan ikut bapak, kadang-kadang tanpa bapak pun saya jalan sendiri mancing atau saya ajak temen. Ini ada rutinitas tertentu nggak pakai seminggu sekali atau sebulan sekali? Ada masanya pada waktu itu mancing itu menjadi satu keharusan gitu Oke. ya. Rasanya kalau nggak mancing, Bete. gimana bete gitu ya. Jadi kalau bisa ada waktu bisa jalan ke laut, saya pasti ke laut, berangkat. Oke. Mancing, cari umpan, ya sebetulnya sih jauhin dari orang rumah gitu ya. Perlu istirahat juga dong bro, capek bro. Penat ya. Iya, kita kan perlu juga gitu istirahat ya. Gini Pak, Ya. ini kan motor, Hmm. mancing, ya kan? Hmm. Yang saya pengen tahu Pak, Ya. tadi kan kita hanya bercerita tentang kesenangan-kesenangan Bapak dan hal-hal yang mungkin bisa dibilang inspiratif, motivatif. Ya. Tapi saya pengen tahu juga Pak, Bapak selama hidup pernah nggak sih Pak dalam keadaan yang paling terendah? Dan gimana caranya Bapak bisa bangkit lagi Pak? Iya. Saya yakin setiap manusia itu pasti pernah mendapatkan ujian. Betul, gitu ya, cobaan. Ada masa di mana saya juga mungkin feeling low, feeling down. Yes. Dan saya pernah merasakan itu gitu ya. Tapi bagaimana saya kemudian bangkit, karena saya bilang apapun yang terjadi hari ini saya udah punya tanggungan nih. Ya. Saya ada keluarga, saya punya anak, saya punya tanggung jawab di perusahaan gitu ya. Ini kan harus jalan. Yes. Nggak bisa tuh, makanya masalah-masalah pribadi dikaitkan yang akhirnya itu mengganggu Profesionalitas. pikiran kita, Ya. profesionalitas kita. Ya. Dan ini harus kita singkirkan, Ya. buang jauh-jauh. Ya. Supaya kita tetap merasa tanggung jawab kita terhadap keluarga, terhadap perusahaan itu tetap jalan. Ya. Karena kalau itu niat kita, insya Allah apapun rintangan, hambatan yang kita hadapi bisa kita atasi. Karena ya kita selalu sebagai orang yang diajarkan oleh orang tua saya dengan pendekatan agama, ya sebagai orang yang beragama kita harus percaya gitu loh, pertolongan dari Tuhan itu pasti ada. Sepakat Pak. Allah itu pasti tidak akan membiarkan kita pada saat kita kesusahan gitu ya. Betul, sepakat Pak. Selama kita juga tentu harus berusaha, kita Ya. harus bangkit gitu ya.
Dan itu yang saya rasakan dan itu saya buktikan gitu ya, bahwa pada saat-saat saya sulit ya saya harus berpikir ini semua pasti ujian, rencana Allah. Betul. Harus positive thinking, husnuzon, berprasangka baik, Yes. gitu ya. Jangan pernah menganggap apapun rencana di balik ini tidak bagus buat kita gitu. Sepakat. Luar biasa tuh. Pak, terima kasih banyak Pak. Mas Reza, terima kasih banyak. Waduh, senang sekali saya bisa ngobrol dengan Bapak. Sama-sama. Semoga bisa motoran bareng. Amin. Mancing bareng. Amin. Ya, pokoknya ditunggu nanti. Siap. Pak, ini sebelum kita closing Pak, Ya. seperti biasa Pak. Karena ini salah satu juga bisa dibilang ini ciri khas kita. Ya. Di Untold Story podcast kita. Kita punya express question. Karena kan JNE Express Pak, jadi kita punya express question. Dan Bapak jawabnya juga harus cepat, harus express juga Pak. Ini ada beberapa yang disiapin oleh tim, tapi saya hanya beberapa aja paling Pak yang akan saya pilih Pak. Yang pertama Pak, klub motor atau klub memancing? Cepet Pak, cepet Pak. Saya milih motor. Milih motor gitu ya. Saya ulang ya. Iya. Klub motor atau klub memancing? Klub motor. Klub motor. Kenapa Pak? Ya karena di motor saya bilang lebih banyak gitu ya yang saya hadapi. Ya. Saya bertemu komunitas lain, saya bertemu pengguna jalan lain, saya berinteraksi dengan alam. Sosialnya lebih terasa gitu ya. Oke. Ya saya pikir mancing juga sama gitu. Cuma kan di mancing saya nggak ketemu dengan orang-orang lain gitu loh. Memang untuk refresh. Emang untuk refresh. Oke, next sense. Ya. Pertanyaan lu Pak, lagi Pak. Lagi Pak. Bekerja atau liburan? Bekerja. Wah. Berarti liburan jarang-jarang nih Pak ya? Kata siapa? Karena kerja sambil liburan. Iya. Sekarang itu kan bisnis and leisure itu bisa jalan bersamaan gitu ya. Sepakat. Belakangan saya banyak traveling ke daerah Jawa misalnya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Naik mobil. Saya nikmatin itu sebagai satu perjalanan wisata gitu ya, walaupun di tujuan kemudian kita harus bekerja gitu ya. Jadi saat ini apa sih yang tidak mungkin gitu, semua bisa kita gabung-gabungkan. Sepakat. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Pendidikan atau penghasilan? Pendidikan. Pendidikan teman-teman. Tepuk tangan yang meredup Pak Ferry. Pak, terima kasih banyak Pak. Mas Reza, makasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Pak. Saya juga mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah buat semua. Amin ya Allah. Pak, boleh nggak Pak? Terakhir nih Pak. Terakhir banget nih Pak. Kalimat penutup bebas mau motivasi dari Bapak untuk tim JNE dan juga pemuda-pemuda seperti saya di seluruh Indonesia Pak. Silakan Pak. Ya, kalau kita melihat bahwa umur manusia ini kan sekarang kita tahu nggak terlalu panjang gitu ya. Kalaupun ada yang berusia panjang, mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Hari ini kita diberikan hidup, diberikan kesehatan, saya pikir itu satu anugerah. Anugerah, betul. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu selagi kita sehat, selagi kita punya rezeki, umur panjang, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbagi. Karena kalau itu tidak kita lakukan sekarang, kapan lagi? Sekali lagi bahwa kita ini hidup hanya di antara dua azan nih. Ya, habis azan terakhir tadi, apakah kita masih ketemu dengan azan berikutnya? Kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya gitu loh. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa yang lalu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ferry. Sekali lagi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan kalau ingin bersedekah nggak usah mikir-mikir panjang. Lakukan. Yang pasti saya Reza Anugrah pamit dan juga Pak Ferry di sini pamit. Teman-teman ingat sekali lagi, stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Saya Reza Anugrah dan Pak Ferry yang pasti di Untold Story JNE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.